Hai kalian orang-orang kuat berjiwa hebat yang takkan tumbang meski banyak yang menghujat. Demi menegakkan kebenaran hakikat, semoga ketajaman insting kalian tidak berkarat dan tetap menjalani hari dengan penuh semangat. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap terhubung dan mendapatkan update konten menarik lainnya. Terima kasih. The Front of Armament, salah satu geng motor terbesar di kota Towarushi, memulai pergerakannya. Kekalahan Bando dan faksinya di Suzuran dianggap telah mencoreng nama besar TFOA. Bando pun diburu. Setelah sebelumnya menghabisi Senda yang tidak memberitahu keberadaan Bando, Yamazaki pun dipaksa untuk memancing Bando untuk keluar dari persembunyiannya. Bando yang tidak percaya Yamazaki mengkhianatinya memutuskan untuk melawan satu divisi TFOA yang dipimpin Mito. Meski masih mampu bertahan, Bando pun tumbang setelah ditabrak oleh Maki. Pun begitu dengan Yamazaki, meski dijanjikan Mito selamat dari pembantaian, nyatanya dia juga dihabisi di situ. Sementara itu di Suzuran, Harumichi Family mulai terbentuk dan anggotanya mulai bertambah. Namun sang bintang yaitu Harumichi Boya malah gusar dan tidak tertarik dengan perkumpulan, geng atau semacamnya, apalagi bertujuan untuk menguasai atau menyatukan Suzuran. Dia ingin hidup dengan bebas tanpa repot memikirkan ini itu. Kemudian trio Ebizuka datang untuk menjelaskan sesuatu, namun Boya menganggap mereka sama saja dan memutuskan untuk pergi sebelum dihalangi oleh Mako dengan diiringi video hot. Boya pun tertarik dan menurut untuk mendengarkan apa yang ingin mereka bicarakan. Hiromi menjelaskan tentang keganasan TFOA yang telah menyabotase kecelakaan yang menimpa temannya, yang sebelumnya berurusan dengan mereka. Bando yang dikalahkan Boya merupakan anggota TFOA yang mungkin saja tidak lama lagi mereka akan menuntut balas dan tentu saja Boya yang menjadi targetnya. Dan selanjutnya Suzuran keseluruhan. Boya yang merasa tidak takut kepada siapapun mulai merasa bimbang ketika melihat ekspresi sahabatnya, Yasuda yang ketakutan. Dia lantas bersikap keras kepala dan ingin menanggungnya sendiri dan menyuruh yang lainnya untuk tidak ikut-ikutan dan menjaga diri mereka sendiri. Di hari selanjutnya, Harumichi Family yang dimotori oleh Yasuda yang didukung trio Ebizuka berkumpul dan mendapati bahwa anggota semakin bertambah. Hiromi berpitato kepada mereka untuk bersiap menghadapi musuh yang sekarang sedang memburu sang bintang Harumichi Boya. Dia berkata meski Boya mampu menghadapi mereka sendirian, namun jika TFOA berhasil mengalahkan Boya, maka bukan tidak mungkin selanjutnya mereka akan menghancurkan Suzuran. Hal yang mestinya tidak diinginkan oleh siswa-siswa Suzuran, terutama trio Ebizuka. Di saat Hiromi sedang orasi dengan berapi-api, datanglah seorang anggota TFOA dengan sangat berani menggeber motornya masuk ke area Suzuran. Dia mencari Harumichi Boya untuk menyampaikan undangan dari TFOA untuk datang sendirian ke gudang nomor 4 jam 4 sore. Tak menemukan keberadaan Boya, anggota TFOA itu hanya menitipkan pesan itu dan langsung pergi. Hiromi yang menerima pesan itu lantas menjadikannya momen debut Harumichi Family untuk berperang dengan menyerbu tempat berkumpul TFOA di gudang nomor 4 sore ini. Di lain tempat, seorang anggota TFOA yang membawa pesan tadi, yang bernama Sagawa, dicegat oleh Harumichi Boya di tengah perjalanan pulangnya kembali ke markas. Boya pun menanyai Sagawa apa tujuan dia mencarinya. Setelah Sagawa menyampaikan pesan yang menjadi tugasnya dan Boya mendapatkan informasi yang cukup, Sagawa dibuat babak belur dan motornya dibawa Boya untuk menuju tempat yang menjadi tempat berkumpul satu divisi TFOA yang dipimpin oleh Mito. Boya yang sudah datang sebelum waktu yang direncanakan bersembunyi di balik tumpukan peti untuk memperhatikan para anggota TFOA yang berkumpul hingga Mito, sang pemimpin divisi yang beranggotakan 30 orang itu datang. Boya yang mengamati dari balik peti merasa sangat jengkel kepada Mito ini ketika meremehkan apa yang dikatakan oleh tangan kanannya Maki untuk tidak menganggap enteng Suzuran. Beberapa saat kemudian anggota TFOA lain menyadari keanehan ketika melihat ada motor Sagawa, namun dari tadi belum melihat Daiwana Sagawa. Di saat itulah Boya muncul kemudian langsung menghajar Mito dengan pukulan yang sangat keras hingga melemparkan Mito ke tembok. Tak berhenti sampai di situ, Boya terus menghujani Mito dengan serangan sampai Mito tumbang berdarah-darah tak sadarkan diri. Anggota TFOA yang lainnya hanya terdiam melihat pembantaian itu, dan selanjutnya Boya pun membantai habis mereka semua. Harumichi Family yang datang tepat waktu jam 4 sore dan siap menyerbu sangat terkejut melihat Boya keluar dari dalam gudang. Terlebih saat mengetahui bahwa Boya menumpas mereka semua sendirian. Pun begitu dengan Sagawa yang kembali, dia menemukan semua anggota divisi Mito berkelimpangan tak berdaya.
Para petinggi TVOA mengadakan rapat untuk merespon kejadian pembantaian Mito dan seluruh anggota divisinya oleh Harumichi Boya. Kuno Hideyumi yang saat ini memimpin The Front of Armament generasi ketiga menginstruksikan untuk mulai memburu seluruh siswa suzuran, terutama Harumichi Boya. Di suzuran, Harumichi Family pun mengadakan rapat untuk memetakan kekuatan TVOA yang mungkin akan membalas kekalahan mereka kemarin. Hiromi yang memimpin rapat itu mengumpulkan informasi dari semua anggota Harumichi Family yang lain yang mengetahui tentang TVOA dan menyarankan agar semuanya terus waspada. Di saat rapat, Boya menyelinap keluar untuk menagih Mako tentang video hot yang telah dijanjikan tempo hari. Konyolnya, ada kesalahpahaman tentang definisi film hot di antara mereka hingga terjadi perselisihan yang cukup besar dan membuat keduanya memutuskan langsung pulang ke rumah masing-masing. Hiromi yang tak bisa mencegahnya pun menginstruksikan kepada yang lainnya agar tetap dalam kelompok dan tidak berkeliaran di luar sendirian. Dalam perjalanan Harumichi Family pulang, mereka dihadang oleh TVOA yang membuat mereka kabur berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Pon yang kabur bersama Hiromi kemudian memutuskan untuk menyerang balik anggota-anggota TVOA yang mengejar mereka. Meski berhasil mengalahkan semua Korocho yang mengejarnya, nasib sial mengharuskan mereka menghadapi Kuno Ryushin, petarung nomor 1 TVOA, dan keduanya terbantai oleh Ryushin seorang diri. Di tempat lain, Akutsu dan anggota Harumichi Family yang lain dibuat babak belur oleh Anzai dan anggota divisinya. Yasuda yang kabur sendirian kemudian bertemu dengan Katsuragi yang sedang memamerkan mobil barunya. Yasuda meminta tolong kepada Katsuragi untuk membawa kabur dari kejaran TVOA. Naas, Iwai berhasil mengajarnya dan memecahkan kaca depan yang menyebabkan kecelakaan. Mobil Katsuragi menabrak pembatas jalan dan terguling keluar jalur. Beberapa jam setelahnya, Mako mendapatkan kabar dari anggota Harumichi Family yang selamat dari pengepungan tadi tentang terbantainya Hiromi dan Pon, serta Akutsu dan anggota Harumichi Family yang lain. Boya mendapatkan kabar langsung dari Yasuda tentang peristiwa penyerangan TVOA yang menimpa Harumichi Family tadi. Begitu juga dengan Rindaman, dia mendapati kabar bahwa Katsuragi mengalami kecelakaan, namun masih bertanya-tanya tentang penyebabnya. Di hari selanjutnya, TVOA melanjutkan perburuan siswa-siswa suzuran. Siapapun dan dimanapun siswa suzuran yang mereka temui akan langsung mereka hajar. Situasi ini membuat internal suzuran sendiri menjadi gempar karena permasalahan dengan TVOA ini disebabkan oleh Harumichi Family, tapi kelompok atau faksi lain juga kena imbasnya. Dikarenakan suzuran masih terpecah ke dalam banyak faksi, menjadi sangat sulit untuk menghadapi TVOA yang sangat terkoordinasi. Apalagi siswa senior merasa ini bukan urusan mereka dan mengharuskan Harumichi Family sendirilah menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Di rumah sakit, Yasuda yang ingin pulang setelah menjenguk Katsuragi yang sedang dirawat bertemu dengan Rindaman. Rindaman menanyakan perihal siapa yang membuat Katsuragi bisa mengalami kecelakaan. Yasuda pun memberitahu jika yang melakukannya adalah Iwai dari TVOA, dan Rindaman kemudian pergi. Di tempat lain, Boya dan Mako sedang menemui Sagawa yang kini sudah keluar dari TVOA setelah peristiwa pembantaian divisi Mito oleh Boya. Sagawa memberikan informasi dan detail yang diperlukan Boya untuk menghajar pemimpin TVOA di markasnya sendiri. Setelah itu, Mako yang kini menyita kunci motor Sagawa menyuruhnya untuk mengantarkan pesan kepada Yasuda di suzuran bahwa sekarang Boya dan Mako sedang menuju ke markas TVOA untuk bertempur. Boya dan Mako pun pergi menuju ke markas TVOA berdua. Di sini Mako sangat kagum kepada Harumichi Boya. Dia melihat Boya tidak ada raut ketakutan sama sekali dan terlihat seperti mau pergi piknik daripada orang yang ingin menuju medan perang. Di suzuran, Yasuda yang telah menerima pesan dari Mako langsung berinisiatif untuk menginformasikannya ke seluruh siswa suzuran dengan menggunakan speaker sekolah bahwa ini bukan tentang Harumichi Family karena TVOA menargetkan suzuran secara keseluruhan dan meminta bantuan semua siswa suzuran untuk menghabisi TVOA di tanah kosong di belakang gudang di distrik Chonan menyusul Boya dan Mako yang sudah pergi ke sana. Boya dan Mako datang dengan elegan di tempat berkumpul TVOA yang sudah full tim. Ryushin yang memutuskan langsung maju untuk menghadapi mereka berdua langsung menerjang Mako yang lengah dengan serangkaian serangan yang tak mampu dihalau Mako sebelum dihentikan oleh Boya. Keduanya pun kemudian bertarung, namun Boya tampak kesulitan melawan Ryushin. Dia terus terkena serangan bertubi-tubi tanpa mampu membalas. Ryushin dengan gaya bertarung seorang petinju tak memberi celah kepada Boya untuk membalas.
Boya kemudian mencari cara untuk melumpuhkan serangan Yushin dengan memakai jaketnya. Meski sempat berhasil menangkap tangan Yushin, Boya harus menerima serangan Yushin bertubi-tubi lagi setelah yang ia tangkap hanya sarung tangan Yushin.